إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bersua dalam majlis yang semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala, yaitu majlis ilmu, majlis yang kita membicarakan Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa taala, pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas pembahasan fikih. Ya, pembahasan fikih khusus berkaitan dengan najis. Ya, khusus berkaitan dengan najis. Dalam pembahasan fikih, yang pertama kali akan dibahas oleh para ulama dalam pembahasan fikih adalah bab thaharah. Ya. Jadi bab thaharah. Jadi semua kitab-kitab fikih para ulama hampir yang dibahas pertama kali adalah bab bersuci. Bab bersuci. Kemudian bab thaharah atau bersuci ini yang akan dibahas di situ diantaranya adalah najis ini. Karena dalam bab bersuci itu ada beberapa macam. Ya, ada beberapa macam yang akan dijelaskan, diantaranya adalah ini, kemudian juga nanti air. Pasti akan dijelaskan air. Ya. Apa saja yang boleh digunakan untuk bersuci seperti air. Ya, air. Dan air itu ada beberapa macam. Di antaranya ada dalam mazhab Syafi'iyah dikatakan ada 3, dalam mazhab yang lain ada 2. Intinya sama. Ya. Ada yang mengatakan yang pertama adalah air yang suci, mensucikan. Yang kedua adalah air yang suci tapi tidak bisa dijadikan untuk mandi besar, tidak bisa dijadikan untuk digunakan untuk berwudu, ya. Itu. Air suci tapi tidak mensucikan maksudnya. Kemudian yang ketiga adalah najis, air yang najis. Ya. Air yang najis. Nah, khusus untuk pembahasan yang akan kita bahas adalah tentang yang najis, ya, tentang pembahasan najis. Ya. Yang pertama adalah definisi najis. Definisi najis. Para ulama menjelaskan bahwasanya najis itu adalah kullu syai'in yastaqdhiruhu ahlut tabai as-salimatu. Ahlut tabai salimati wa yatahaffazuna anhu wa yaghsiluna thiyaba idza asabaha kal'uzrati wal bauli. Jadi najis itu adalah segala sesuatu yang membuat seorang itu jijik. Jadi secara akal sehat itu menjijikkan. Ya, perkara sesuatu, benda, ya, yang secara akal sehat itu menjijikkan. Apalagi menjijikkan kemudian dia menjaga diri dari najis tersebut, dari benda tersebut. Ya, dia berusaha untuk tidak terkena dengan benda tersebut. Kemudian ketika terkena, maka dia akan membersihkan benda tersebut. Kalau terkena benda tersebut, itu najis. Jadi yang pertama menjijikkan, kemudian kita berusaha untuk menjaga diri darinya agar tidak terkena. Dan kalau terkena, kita akan membersihkannya.
Itu seperti itu najis. Ya. Misalnya sekarang keluar dari pengertian ini adalah ingus, ya. Ingus itu enggak najis. Kenapa? Sekalipun kita misalnya menjijikkan, ya. Tapi kita ya jarang kita membersihkan, ya. Terkadang kita tidak membersihkan kalau kita terkena misalnya, ya. Bahkan kita mengusap ingus dengan tangan atau apa. Berarti dia tidak najis sekalipun itu menjijikkan. Ya. Ya, karena keluar dari definisi di atas. Definisi yang kita sebutkan. Ya. Seperti itu juga dengan nanah. Ya, keluar dari ini nanah. Jadi kalau nanah otomatis menjijikkan juga, ya, menjijikkan. Ya. Tapi kadang kita nggak membersihkan diri kalau terkena itu misalnya. Ya, pakaian kita terkena demikian nggak kita bersihkan terkadang. Beda dengan najis. Kalau najis kita sangat ingin kita untuk membersihkan kalau terkena. Seperti apa contohnya di sini? Seperti tinja, ya, kotoran manusia, kotoran-kotoran hewan yang haram dimakan. Ya. Juga kencing, air kencing, baul. Ya, contohnya di sini. Jadi ini diantara contoh yang najis. Nanti kita akan jelaskan, ya. Kemudian selanjutnya adalah kaidah. Kaidah dalam masalah ini, ya. Dan kaidah ini sangat-sangat harus kita fahami, ya, kaidah ini. Imam Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan dalam kitabnya As-Sailul Jarar, ya, dalam kitabnya Sailul Jarar dia mengatakan wal aslu fil asya'i al-ibahatu wa taharah. Asal hukum segala sesuatu itu adalah boleh dan suci. Ya. Asal hukum segala sesuatu itu adalah boleh dan suci. Asal hukum segala sesuatu boleh dan suci. Ya. Contohnya apa? Misalnya pakaian. Asal hukum pakaian itu boleh dan suci. Sekarang kan ada misalnya orang yang mau ketika dia beli pakaian harus dia cuci dulu baru dia pakai. Ada yang demikian. Ya. Jadi seperti orang-orang yang seperti itu dia nggak paham kaidah ini. Bahwasanya hukum segala sesuatu baik itu bejana atau segala sesuatu itu suci. Ya, itu suci. Faman za'ama najasata 'ainin ma fa'alaihi bid-dalil. Kalau ada orang yang beranggapan bahwasanya itu adalah najis, benda tertentu itu adalah najis, maka dia harus mendatangkan dalilnya. Ya, harus mendatangkan dalil. Karena tadi asal hukumnya adalah boleh. Jadi kalau ada yang mengatakan ini najis loh, mana dalilnya? Harus ada dalilnya bahwasanya itu adalah najis. Ya. Fa inna hadha bihi fadzalik. Kalau ada dalilnya maka najis. Wa in ajaza anhu aw jaa bima la taqumu bil hujjah fal wajibu alaina al wuquf ala ma yaqtadihi al asl wal bara'atu. Kalau tidak bisa mendatangkan dalil itu adalah najis, maka kembali ke asal, hukumnya suci. Ya, hukumnya suci. Sama juga tadi misalnya ingus, nanah itu tadi. Ya. Apa dalilnya? Kalau dia dikatakan najis, apa dalilnya najis? Kalau enggak ada berarti segala hukum asal segala sesuatu adalah suci. Ya, ini penting untuk kita perhatikan kaidah ini. Ya. Nah, sekarang di sini ada permasalahan. Ya. Apa hukum hasil jual beli najis? Ya, najis. Nanti kita akan jelaskan benda-benda yang najis apa saja, yang ada dalilnya. Dan juga nanti insya Allah kita jelaskan benda-benda yang dianggap najis, padahal bukan najis. Ya. Nah, sekarang hukum hasil jual beli najis. Ya. Jadi najis adalah benda yang semua orang sepakat diharamkan untuk dikonsumsi, najis. Ya. Sehingga hasil dari penjualan najis itu merupakan harta haram. Jadi misalnya sekarang tinja
di sapi tank misalkan, disedot, kemudian ada orang yang mau beli untuk pupuk misalnya. Itu nggak boleh kita perjualbelikan tinja itu, karena najis. Nggak boleh kita perjualbelikan. Ya, kita hanya boleh menggratiskan saja. Kalau ada orang dia tidak mau beli, ya, kecuali dengan harus dibeli, maka nggak apa-apa kita bayar, ya. Itu dia yang tanggung sendiri dosanya. Orang yang jual tadi. Ya. Itu yang najis, jual beli najis itu haram. Ya, jual beli apa? Hasilnya itu haram. Hasilnya haram. Dan menjual beli juga haram. Ya, menjual nggak boleh, membeli nggak boleh, kecuali kalau tadi darurat. Mau tidak mau harus dibeli misalnya. Ya. Dalilnya adalah wa innallaha idza harrama ala qaumin akla syai'in aharrama alaihim thamanah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mengharamkan memakan sesuatu, kalau itu haram dimakan, maka Allah akan mengharamkan hasil jual belinya. Ya. Seperti najis misalnya, di antaranya najis. Nanti pasti ada pengecualiannya, ya. Misalnya racun itu haram dimakan, tapi boleh dijual belikan. Ya. Misalnya ini, kalau dia seperti ini najis tinja tadi, kencing misalnya, kencing manusia, ya, nggak boleh diperjualbelikan, nggak boleh dikonsumsi, berarti nggak boleh diperjualbelikan. Ya. Kemudian selanjutnya adalah sekarang kita masuk ke hal-hal yang termasuk najis, ya. Benda-benda yang itu adalah najis yang ada dalilnya, Yang pertama adalah kotoran manusia. Ingat ya, manusia. Dalilnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wati'a ahadukum bina'laihi al-adha, fa inna at-turaba lahu tahurun." Jika sandal salah seorang di antara kalian itu menginjak kotoran manusia, ya, bina'laihi al-adha, atau kotoran yang lain, kotoran manusia khususnya di sini, atau kotoran anjing misalnya, ya, kotoran babi dan seterusnya, fa inna turaba lahu tahurun, maka tanah atau debu yang diinjak selanjutnya itu yang akan menjadikan suci kembali. Ya. Makanya kalau ada perempuan yang pakai baju yang menyapu tanah misalnya kan, emang seperti itulah syariatnya. Sehingga dahulu ada seorang sahabiah, sahabat perempuan radhiyallahu anha, dia bertanya bagaimana kalau zail mar'ah. Zail mar'ah itu adalah ujung pakaian perempuan yang menyapu tanah. Ya. Apakah nanti tidak, ketika pakaiannya mengenai najis, apa pakaian tersebut dimaafkan atau menjadi najis? Kata Rasulullah SAW, ya, apa yang disentuh selanjutnya berupa tanah atau debu, itu yang akan menjadi pensucinya. Itu kata Nabi SAW. Seperti ini juga. Jadi kalau kita misalnya, ya, kita masuk ke sebuah tempat masjid misalnya, kalau dulu, mohon maaf ya, kalau dulu itu mereka kadang Nabi SAW sholatnya pakai sendal, dan para sahabat kadang itu, ya. Kalau sekarang nggak mungkin kita sholat pakai sendal di masjid, ya. Namun kalau emang ada yang pakai sendal, ya, namun aneh. Kalau kita mau pakai sendal sholat di rumah saja, ya, praktekkan sunnah ini di rumah. Karena kalau kita praktekkan di masjid, ya, jadi bubar. Ya, kita nanti dikira apa dan itu, ya. Tapi kalau kita mau amalkan sunnah ini, amalkan di dalam rumah saja. Kalau kita mau pakai sholat sunnah misalnya pakai sendal, tidak mengapa. Ya. Nah, misalnya dahulu kalau dahulu kan masih tanah, ya kan, ininya terasnya atau ininya, lantainya. Jadi mereka kalau pakai sendal misalnya mau masuk masjid, lihat dulu ininya
sendalnya ada najis atau tidak. Kalau ada najis, dia usap di tanah atau debu, ya, baru dia pakai kembali. Nah itu. Atau misalnya dia dari jauh sudah menginjak najis. Nah dia ketika berjalan menuju ke masjid, nah itu sudah membersihkan najis itu. Sebagaimana hadis ini. Nah segi pendalilannya di sini bahwasanya kotoran manusia najis adalah itu karena tadi tanah yang kita injak selanjutnya itu bisa menjadi pembersih. Ya. Nah setiap sesuatu yang diperintahkan untuk dibersihkan maka itu najis. Ya. Kemudian juga ada dalil yang lain. Ini dalil bahwasanya Rasulullah SAW sekarang sholat dengan pakai sendal dan para sahabatnya. Rasulullah SAW para sahabatnya yusalli bi ashabihi sholat, ya. Idh khala'a na'laihi. Tiba-tiba Nabi SAW melepas sendalnya di tengah sholat. Kenapa? Ada Jibril datang. Jibril datang membisiki Nabi SAW, memberitahukan Nabi SAW bahwasanya di sendalnya ada najis. Lantas Nabi SAW melepas sendalnya. Lihat para sahabat. Walaupun para sahabat enggak mengetahui tujuan Nabi SAW melepas sendal itu, para sahabat semuanya melepas sendal. Ya, semuanya lepas sendal. Ini dalil bahwasanya kita enggak boleh nanya. Kalau itu wajib baru kita amalkan, tidak. Para sahabat enggak bertanya, wahai Rasulullah itu wajib atau tidak, enggak. Ya. Yang penting itu adalah dari Rasulullah SAW, langsung diamalkan oleh para sahabat. Ya, langsung diamal para sahabat. Ini kenapa para sahabat itu demikian? Ya, ini yang membuat mereka itu ya paling utama, manusia paling utama setelah Nabi, para sahabat Nabi SAW. Ya, karena mereka sangat-sangat antusias mengamalkan apa yang dikerjakan oleh Nabi SAW tanpa mengetahui hikmah dari perbuatan tersebut. Ya, lihat di sini Nabi SAW melepas sendalnya. Para sahabat semuanya melepas sendal para sahabat, walaupun nggak mengetahui kenapa ini Rasulullah melepas sendal. Ya. Fawada'ahu ma'an yasarihi. Kemudian Nabi SAW menaruh sendalnya di sebelah kirinya. Ya, di sebelah kiri. Falamma ra'a dzalikal qaumu, ketika para sahabat melihat hal yang demikian, alqaw ni'alahum. Para sahabat juga melepas sendal mereka. Falamma qadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan salatnya, qala, para sahabat bertanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ma hamalakum ala ilqaikum ni'alakum? Apa yang membuat kalian melepas sendal juga? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu, mereka berkata, ra'ainaka alqaita na'alaik. Saya melihat engkau melepas kedua sendal engkau ya Rasulullah. Lihat di sini. Sekedar melihat saja langsung dipraktikkan oleh para sahabat. Ya, kalau kita enggak, kalau itu sunnah, nanti duluan. Santai aja, kan sunnah. Nah, mungkin kita seperti demikian. Kalau makruh, langsung dikerjakan. Kalau makruh ya. Tapi kalau sunnah, nanti aja, kan sunnah juga. Kalau makruh dikerjakan, ini kan makruh, nggak apa-apa. Nah, gitu. Itu orang kita sekarang demikian. Beda dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memberitahukan alasannya. Inna Jibril sallallahu alaihi wasallam, ya Jibril alaihissalam, atani fa akhbarani anna fihi ma qadaran. Mendatangiku bahwasanya di kedua sandalku ada najis. Ada qadar, yaitu kotoran. Di sini disebutkan kotoran manusia. Ya. Nah, di sini ada faedah ya. Dari hadis yang kita bacakan ini terdapat dalil bahwasanya jika seseorang sholat dan di bajunya terdapat najis, orang sholat ternyata di bajunya ada najis, dan dia mengetahui di bajunya ada najis di pertengahan sholatnya, ya, misalnya dia sudah sholat 2 rakaat, sholat isya misalnya atau sholat maghrib 2 rakaat, ternyata di lengan bajunya ada najis.
ada najis kotoran manusia atau kotoran anjing atau kotoran kucing misalnya, ya. Apa yang dia harus lakukan? Maka yang harus dia lakukan adalah dia segera melepas bajunya. Melepas bajunya tersebut, dia lepas, ya. Misalnya jaket, seperti ini jaket, kita lepas jaket. Ya, dengan syarat ada baju dalamnya yang menutup auratnya. Kalau nggak ada baju singlet aja misalnya kan aneh. Kalau singlet aja atau baju singlet yang tembus-tembus pandang gitu misalnya, nggak boleh. Itu batalkan sholatnya. Ya kalau demikian. Atau dia nggak pakai baju dalam. Ya dia pakai baju luar aja, jubah, terus baju luar aja, jubah aja misalnya. Nggak pakai baju dalam. Nah dia nggak boleh itu. Batalkan sholatnya. Kalau dia lihat najis di pertengahan sholatnya. Ya. Begitu juga misalnya kalau kita lihat najis di sejadah kita. Ya di sejadah kita. Di pertengahan sholat. Tadi nggak terlihat. Tapi di pertengahan sholat kita lihat, ada najis. Nah langsung kita buang. Kita singkirkan ini sejadah kita. Singkirkan dari tempat sholat kita. Ya. Jadi ketika sholat itu baju, kemudian badan kita, kemudian tempat sholat. Maksud tempat sholat di sini adalah dari tempat kita berdiri sampai sujud. Ya, tempat kita berdiri sampai sujud itu nggak ada najis. Misalnya di sini ada najis, di sini ada najis, tapi kita sholatnya di sini boleh. Ya, seperti misalnya di sejadah, kita pakai sejadah atau ada najis, kita singkirkan sejadah itu di pinggir kita, boleh. Ya, jadi tempat di sini maksudnya adalah dari tempat berdiri sampai tempat sujud itu nggak boleh ada najis. Itu maksudnya. Ya. Maka kan banyak orang bertanya kan, gimana kalau sholatnya dia di dalam rumahnya atau menghadap WC rumahnya misalnya sholatnya. Boleh. Ya, menghadap WC rumahnya. Boleh. Ya. Yang nggak boleh dalam WC sholat. Itu nggak boleh. Apalagi kalau misalnya tingkat atas misalnya di WC, di bawah WC, tingkat atas tempat sholat. Boleh. Ya. Karena di tempat dia sholat itu nggak ada najis. Itu yang dimaksud. Ya. Ya, kemudian sekarang jadi tadi dia harus lepas ya. Dia harus lepas, kalau tadi syaratnya harus ada baju dalamnya dan seterusnya. Nah ketika ketika dia lepas baju ya, dia tetap melanjutkan sholatnya. Dia tetap melanjutkan sholatnya. Ya, tetap melanjutkan sholatnya. Tadi kan 2 rakaat, lanjut 1 rakaat kalau itu maghrib, lanjut 2 rakaat kalau itu isya misalnya. Ya. Jadi 2 rakaat yang pertama tadi tidak terhitung batal. Sekalipun ada najis. Sekalipun dia sholat sedang bawa najis. Tidak terhitung batal. Karena nggak tahu. Ya, karena tidak tahu. Ya. Begitu juga misalnya ya, ada orang sholat sudah selesai, assalamualaikum, ketika assalamualaikum terus ya, baru dia lihat ada najis, baru dia lihat di dirinya ada najis, bajunya atau di mana ada najis, maka sholatnya sah. Dalilnya ini, Nabi SAW di rakaat yang pertama yang lakukan nggak diulangi oleh Nabi SAW, tetap melanjutkan sholatnya. Jadi terhitung rakaat yang sebelumnya. Ya, Nabi SAW tidak membatalkan sholatnya. Ya. Kemudian juga misalnya ada seorang ibu-ibu bawa anak ketika sholat. Ya, bawa anaknya yang pakai pampers, anak kecil, bayi. Ya. Sedangkan ada najis di pampersnya. Ada najis, ada kotoran air kencingnya, kemudian kotorannya, ya, tinjanya misalnya, ini nggak boleh, tidak boleh, ya. Jadi tidak boleh ibu-ibu sambil bawa anaknya yang ada pempesnya, anaknya yang berpempes ada najisnya di pempesnya, itu nggak boleh, ya. Terus bagaimana solusinya? Ya solusinya suruh suami yang jaga. Ya, itu yang pertama.
Yang kedua, kalau nggak ada suaminya, kerja misalnya suaminya, ya. Atau solusinya yang selanjutnya adalah ganti pampasnya yang baru dulu, ya. Kalau ini kemahalan misalnya, ya ganti terus kan sulit juga misalnya. Ya, taruh di dekat kita kalau dia belum bisa jalan misalnya. Ya, taruh dia di dekat kita, taruh tidur. Kalau nangis gimana? Ya kita persingkat sholat kita kalau nangis. Jangan memperlama sholat. Singkat maksudnya bukan meringkas jadi dua jadi satu, tidak. Ya, maksudnya ya baca Al-Fatihah, kulhu lah, nah, gitu ya. Kita perpendek sholat kita. Kalau anak kita nangis misalnya. Ya. Kemudian ya, di sini juga terdapat dalil tadi. Dalil bahwasanya Nabi SAW sholat pakai sendal, ya. Nabi SAW para sahabatnya sholat pakai sendal. Kemudian juga misalnya ya, nanti jangan dikiaskan dengan orang yang lupa berwudu ya. Dia sholat, assalamualaikum, ternyata dia belum mandi wajib, misalnya. Lupa mandi wajib, nah itu nggak sah sholatnya. Betul juga wudu, wah ternyata belum wudu saya, nah itu nggak boleh, nggak sah sholatnya. Beda, ya jauh bedanya dengan kejadian ini. Ya. Kemudian juga terdapat dalil bahwasanya Nabi SAW tidak mengetahui perkara gaib. Ya. Nabi SAW tidak mengetahui perkara gaib. Kalau Nabi SAW mengetahui perkara gaib, ngapain Jibril datang? Ya, ngapain Jibril datang untuk memberitahukan bahwasanya di sendalnya ada najis? Ini bukti bahwasanya Nabi SAW itu tidak mengetahui perkara gaib. Karenanya ya, rukun dua kalimat syahadat kan ada rukunnya. Rukun la ilallah ada dua ya kan. Yang pertama adalah an-nafyu, meniadakan semua sembahan yang disembah selain Allah. Kita harus ingkari, tiadakan, nggak ada itu. Nah gitu. Yang kedua adalah isbat, menegaskan bahwasanya hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Itu yang kedua. Ini harus kita paham. Kemudian rukun asyhadu anna Muhammad Rasulullah ada dua juga. Yang pertama ketika kita baca tasyahud, ya kan? Asyhadu la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama adalah ubudiyah. Bahwasanya Nabi SAW adalah hamba Allah. Hamba. Jadi enggak ada sifat rububiyah di Nabi SAW. Enggak ada. Ya. Kemudian yang kedua adalah kita harus meyakini beliau adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Karena dia adalah hamba Allah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka dia pasti enggak mengetahui perkara gaib kecuali yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika hidupnya pun Nabi SAW nggak mengetahui perkara gaib, apalagi kalau ketika meninggal dunia. Ya, ini juga dalil bahwasanya mungkarnya ya seseorang yang minta kepada Rasulullah SAW, minta kepada Rasulullah SAW, pertolonganmu ya Rasulullah, pertolonganmu ya Rasulullah, nggak boleh, syirik. Ya, itu syirik besar itu. Sering kita sebutkan di sini ya, madad ya Rasulullah, madad. Nah itu kan ada nyanyiannya itu, bahkan mereka sampai joget-joget, ya sampai geleng-geleng kepala, nyanyikan itu, minta kepada Rasulullah itu, minta kepada selain Allah, syirik. Ya, itulah pentingnya ilmu, ya pentingnya untuk berilmu. Kebanyakan mereka nggak tahu yang penting bahasa Arab, ya kan? Penting bahasa Arab, pokoknya bahasa Arab ya udah. Sekarang kan ada kan, balonku ada 5 itu dijadikan bahasa Arab, bahkan dijadikan jimat. Nah, itu ditulis bahasa Arab, raja seperti raja-raja kan, jadinya raja-raja. Itulah pentingnya kita berilmu agama. Ya.
Nah, kemudian selanjutnya, faedah selanjutnya adalah sekarang apa hukum ikan yang diberi pakan tinja? Apa hukum ikan lele misalnya? Ikan lele di sapi tank kan gemuk-gemuk gitu lelenya. Apa hukumnya kalau dimakan itu? Mungkin jijik orangnya kalau dimakan. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat tentang kehalalan hewan jalalah. Jadi namanya hewan jalalah namanya. Hewan jalalah. Hewan jalalah ini adalah hewan yang mayoritas makanannya adalah kotoran, najis. Ya, seperti ayam-ayam kampung ini kan mereka jalan kemana-mana ayam kampung. Kadang kita lihat itu makan tinja manusia, kadang kita lihat. Ya. Nah, menjadi dua pendapat ya. Pendapat yang terkuat dari dua pendapat tersebut adalah halal. Hewan jalalah itu halal. Ya. Karena tadi hukum asal suatu adalah boleh dan halal. Ya, boleh dan halal. Kecuali bila terdapat larangannya. Kalau ada larangannya ya nggak boleh. Ini pendapat mazhab Hanafi dan Syafi'i. Mazhab Hanafi dan Syafi'i. Nah, sekarang bagaimana caranya biar halal? Nah, ada caranya. Caranya adalah dikarantina dulu. Ya, dikarantina dulu, kasih dulu yang apa? Yang halal-halal. Pakan-pakan yang halal dulu kita kasih dulu. Ya. Para ulama memberikan mudah, memberikan waktu. Ada mengatakan mereka waktunya adalah 3 hari. 3 hari di karantina, kasih pakan yang halal dulu baru dijual atau baru dikonsumsi. Ya. Ada para ulama lagi yang lain tidak ada waktu tertentu. Yang penting sudah baunya sudah hilang, bau najisnya pun hilang dan seterusnya. Tapi yang lebih hati-hati adalah 3 hari itu aja. Ya, 3 hari kita kasih pakan dulu yang bersih, yang halal, baru kita konsumsi atau kita jual. Ya, hewan-hewan yang seperti itu. Nah, selanjutnya apa hukum hasil tanaman atau pohon ya, tanaman hasil jual belinya itu, buahnya itu kita jual tapi diberi pupuk tinja. Pupuknya kotoran manusia. Misalnya apa? Pisang, pohon pisang misalnya. Dan seterusnya. Ya, pohon-pohon lain. Sekarang kalau kita mau jual buahnya apa hukumnya? Ya. Nah, pendapat yang terkuat di sini pendapat yang menyatakan bahwasanya tanaman atau pohon yang diberikan pupuk tinja atau disiram air dengan air yang najis ya adalah halal. Ya, buahnya itu halal dan tidak najis. Ya, buahnya itu halal dan tidak najis. Sehingga hasil jual belinya itu pun halal. Ya. Karena tadi ini pendapat Syafi'i ya. Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki. Dalilnya apa? Dalilnya tadi hukum asal segala sesuatu adalah boleh dan halal selama tidak ada dalil yang melarangnya. Makanya itu pentingnya kita memahami hukum asal tadi. Ya. Kan kalau hukum asal ibadah kan haram. Ya. Jadi ibadah-ibadah itu haram kita lakukan. Hukum asalnya haram kita lakukan kecuali ada dalilnya yang merintahkan kita. Salat hukum asal pertamanya haram untuk dilakukan. Tapi karena ada dalilnya, maka kita sholat. Itu. Ya. Jadi sekarang kalau ada yang buat ibadah baru, misalnya ibadah baru yang mereka anggap ibadah, ya, bukan kita yang ditanya, mana dalilnya? Enggak, kita yang nanya. Ya, kita yang nanya. Kan hukum asalnya haram itu kamu lakukan. Mana dalilnya itu boleh dilakukan? Nah itu kalau ini. Kalau masalah ibadah. Kalau masalah muamalah dan selain ibadah seperti jual beli itu hukum asalnya boleh. Kecuali ada yang perbuatan-perbuatan yang haram di dalamnya. Seperti riba atau goror, merugikan misalnya. Ya. Dalil hukum asal tadi adalah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan segala sesuatu yang ada di bumi ini
halal untuk kalian. Ya, halal untuk kalian. Semua yang ada di bumi ini halal untuk kalian. Ya. Kecuali kalau ada ya larangannya misalnya. Jadi ayat di atas menjelaskan bahwasanya semuanya halal. Seperti apa misalnya tanam-tanaman, ya, seperti tanam-tanaman, buah-buahnya tadi sekalipun dikasih pupuk, tinja atau air-air yang najis, disirami air yang najis, ya, halal. Ya. Karena di buah itu sudah nggak ada najisnya, ya kan. Sama juga vaksin sekarang ya, vaksin. Ada yang mengatakan misalnya sebagian vaksin itu dari apa? Dari zat babi misalnya, karena belum ada penggantinya misalnya ya. Misalnya. Nah, zat babi itu sedikit. Nanti kan vaksin itu membutuhkan proses yang panjang ya kan. Sehingga zat babi itu hilang. Ya. Hilang ininya. Kenajisannya itu bisa jadi hilang karena ditaruh zat-zat yang halal lagi. Zat-zat yang suci. Itu. Jadi vaksin yang ada misalnya zat babinya itu, karena vaksin itu panjang, prosesnya panjang, sehingga jadi hilang zat-zatnya itu yang tadinya menjadikan najis misalnya. Ya, maka boleh. Ya, maka boleh. Sama juga misalnya ya garam. Garam. Ya. Garam yang ada di laut-laut misalnya kan. Misalnya bagaimana kalau ada bangkai di situ, ya kemudian sudah berubah jadi garam, bangkai tersebut, ya karena terjadi perubahan-perubahan yang dengan proses yang lama, jadi boleh, ya karena sebagian garam seperti itu kita aja nggak tahu, ya jadi diproses garam-garam yang kristal itu, ya kemudian selanjutnya kencing manusia. Jadi benda atau zat yang najis selanjutnya adalah kencing manusia. Tadi tinja manusia, kencing manusia sekarang yang kedua. Dalilnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada seorang Arab Badui. Jadi sifat Arab Badui orang kampungan ya, kalau kita katakan orang kampungan, tinggal di pedesaan. Ya sifat mereka orang kampung itu keras, sifat keras. Makanya ketika mereka datang ke Nabi enggak bilang Rasulullah. Langsung wahai Muhammad, langsung gitu dia. Karena keras sifatnya. Ya. Kalau para sahabat enggak pernah bilang gitu, para sahabat. Dia hanya ya Nabi Allah atau ya Rasulullah kalau para sahabat. Ya. Makanya lebih enak itu kenapa? Para ulama mengatakan lebih enak dakwah di perkotaan daripada perkampungan. Ya. Kalau dakwah di kota itu mereka pemikirannya cerdas, ya. Kalau mereka yang ada di kampung-kampung jauh dari kota perkotaan itu lebih keras, lebih nentang dakwah, ya, lebih menentang. Karena mereka jauh dari perkampungan, ya kan, jauh dari perkotaan, ya. Sifatnya demikian, ya. Nah. Ada orang Arab Badui langsung datang ke masjid Nabi SAW, kencing di situ. Kencing di masjid Nabi SAW. Ya. Maka para sahabat yang melihat itu geram, para sahabat. Marah, menghardik, membentak ya para sahabat. Ya. Apa kata Nabi SAW? Saking lemah lembutnya Nabi SAW. Da'uhu wala tazrimuhu. Kata Nabi SAW. Biarkan dia kencing. Biarkan, jangan putus kencingnya. Itu kata Nabi SAW. Saking lemah lembutnya Nabi SAW. Ya. Kenapa? Kalau diputus kencingnya maka akan jadi penyakit. Ya. Kemudian kalau diputus kencingnya akan kemana-mana. Ya. Akan kecipratan kemana-mana kencingnya itu. Air kencingnya. Jadi kalau kencing di satu tempat, maka di situ aja kencingnya. Kalau dibiarkan, makanya dibiarkan oleh Nabi SAW. Ya. Kemudian setelah itu Nabi SAW merintahkan para sahabat untuk mengambil segayung air. Ya, segayung air diambil untuk menyiram najis tadi. Ya. Jadi ini bukti bahwasanya, dalil bahwasanya kencing manusia itu najis. Kencing manusia itu najis. Karena Nabi SAW tadi membersihkan. Ya.
Kemudian apa kata Arab Badui ini, lanjutan hadisnya ini? Allahumma arhamni wa Muhammadan. Ya. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, katanya. Bukan Rasulullah, Muhammad. Ya, ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad. Jangan engkau rahmati ya selain kami berdua. Itu. Saking marahnya tadi kan dibentak oleh sahabat. Ya. Jadi ini dakwah, fikih dakwah di sini jangan. Fikih dakwah. Kalau kita melihat orang bermaksiat, itu kan maksiat besar itu. Kencing di masjid. Ya. Kalau kita lihat orang yang berdosa, jangan langsung geram melihatnya. Ya, apalagi melaknatnya. Semoga Allah melaknatmu misalnya, enggak boleh, haram. Haram. Enggak boleh. Ya. Jadi fikih dalam berdakwah seperti ini. Lemah lembut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita nasihati dengan baik. Ya, kita nasihati mereka dengan baik. Ya. Nah, di sini juga Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, wa huwa mujma'un alaihi. Ya. Wala farqa bainal kabiri was saghiri. Dan ijma' para ulama bahwa kencing manusia itu najis. Tidak dibedakan, baik itu kencing yang sudah tua, muda atau anak kecil, bayi, tetap najis. Ya. Anak kecil kencing anak kecil atau bayi itu najis, laki perempuannya najis. Yang dibedakan cara membersihkannya, itu yang dibedakan. Ya. Jadi kalau laki-laki cara membersihkan kan dipercikkan aja kalau laki-laki. Ya. Kalau perempuan kan harus dicuci. Dicuci maksudnya di sini yang dicuci bukan semua baju ya kan. Yang dicuci itu yang terkena aja. Ya, yang terkena aja. Kalau mau semua baju silakan. Tapi ya yang wajib adalah yang tadi yang terkena aja. Ya. Jadi kalau laki itu dipercikkan aja. Selama bayi itu belum makan selain dari ASI. Ya, ASI ibunya. Jadi selama bayi itu masih ASI ya. Nah, kenapa laki-laki dibedakan cara mencucinya, bayi laki-laki dan bayi perempuan? Karena laki-laki itu diringankan cara mencucinya karena laki-laki lebih banyak yang condong ke laki-laki. Banyak yang gendong-gendong dia kalau laki-laki kan. Kalau perempuan kan jarang. Kalau perempuan. Ya. Itu diantaranya. Kecondongan seorang itu, sifat tabiat manusia itu lebih condong ke laki-laki. Ya, ke laki-laki. Makanya kalau laki-laki kan banyak dimainin, misalnya main-main sama bayi-bayi. Ya. Bayi-bayi ini, laki-laki. Jadi makanya karena saking kita sering gendong ya, maka diringankan cara membersihkan kencingnya. Ya. Sekarang misalnya bagaimana cara membersihkan kencing kalau di kasur, masa kasur dicuci? Ya kan nggak mungkin. Ya, bersihkan dengan pertama percikkan dulu, ya. Percikkan. Kalau laki-laki, kalau perempuan misalnya boleh kita basuh ya. Baru kita jemur. Atau kalau kita jemur aja kemudian zatnya itu, baunya itu sudah hilang misalnya, atau zat kencingnya itu hilang misalnya, maka nggak mengapa. Ya. Kalau di kasur misalnya. Jadi nggak dibedakan ya, baik itu laki atau perempuan, yang kecil atau besar, tua, muda, tetap najis. Ya, tetap najis. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada Arab Badui tadi, ya, bahwasanya masjid ini tidak layak untuk dikotori, tidak layak untuk dikencingi, ya. Namun masjid ini untuk berzikir kepada Allah, untuk sholat, untuk baca Al-Quran, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian yang ketiga adalah darah haid dan nifas. Ya. Yang ketiga adalah darah haid dan nifas. Ini najis, darah haid dan nifas.
Darah haid itu adalah darah yang sudah ma'ruf ya di kalangan perempuan. Dan seorang perempuan itu harus bisa membedakan mana darah haid dan mana darah kotor, mana darah yang bukan haid. Mereka harus bisa bedakan. Mana darah istihadhah namanya, darah kotor. Atau darah selain haid. Ya. Kalau darah nifas sudah ma'ruf di kalangan perempuan, darah yang keluar setelah persalinan, itu darah nifas. Makanya kalau dia bersalinnya dengan sesar itu nggak ada nifasnya, ya. Jadi kalau dia perempuan yang bersalin dengan sesar itu nggak ada keluar darah di kemaluannya kan, ya. Yang darahnya di ini aja, di perutnya itu bekas sesar, maka mereka nggak ada nifas, ya. Kalau wanita yang melahirnya dengan sesar. Ya. Jadi karena definisi nifas kan darah yang keluar dari kemaluan perempuan ya karena bersalin. Itu. Ya, dalilnya adalah Ja'at Fatimah bintu Abi Hubaish ya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabiyah Fatimah binti Abi Hubaish radhiyallahu taala anha datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya. Ini dalil bahwasanya boleh perempuan itu bertanya langsung ke ustadz. Ya, ke seorang ustadz misalnya. Boleh dia datang langsung ke sana, ke rumahnya boleh dengan syarat ya, jauh dari fitnah. Ya, dengan syarat jauh dari fitnah. Kalau sekarang kan mudah ada WA ya kan, bisa langsung tanya. Boleh. Ya, tapi nggak boleh kalau telepon itu nggak boleh ini ya bersyahwat ya, ketika nelpon misalnya lenggok-lenggokkan suara perempuan ya, atau misalnya dia sambil guling-guling misalnya kan, telepon ustadz guling-guling itu nggak boleh, tidak boleh. Dulu kan ada ceritanya Ustadz Mufli seperti itu ya, sampai ada yang perempuan yang telepon ustadz sampai guling-guling dia kalau ustadz yang ditelepon ya, saking senangnya. Itu nggak boleh ya. Kemudian dia berkata, sahabiah ini, ya Rasulullah, inni imra'atun ustahadu fala athur. Ya Rasulullah, aku adalah seorang wanita yang keluar darah istihadhahnya. Ini darah istihadhahnya bukan haid ya. Afa ada'us salah, apakah saya akan meninggalkan salat ya Rasulullah? Kata Rasulullah, la, tidak. Jadi kalau ada darah selain darah haid yang keluar dari kemaluan perempuan, para suami harus ngerti. Ya, para suami harus ngerti. Ya. Jadi kalau ada darah istrinya keluar dari kemaluan istrinya selain darah haid, ya, maka itu bukan yang menghalangi dia dari sholat. Innama dzalika irqun. Ya, innama dzalika irqun. Itu hanya darah istihadhah saja. Ya. Walaysa bil haidhah. Ya, bukan darah haid. Fa idza aqbalatil haidhah, kalau darah haid itu datang misalnya, fada'i shalah, baru tinggalkan salat. Wa idza adbarat, kalau hilang, faghsili ankid dama wa shalli. Ya. Kalau darah haidnya sudah hilang, enggak ada lagi darah haid, sudah bersih, kering misalnya, maka baru kita cuci ya darah tersebut, atau ini kita mandi di sini maksudnya ya, mandi dan salatlah ya, baru salat. Nah, di sini kata Imam Nawawi rahimahullah, wa fi anna ad-dama najisun wa huwa bi ijma'il muslimin. Atau di sini wa'lam anna damal haidi najisun bi ijma'il muslimin. Ketahuilah bahwasanya najis darah haid itu adalah najis sebagaimana ijma' kaum muslimin. Ya. Insyaallah kita bahas pekan depan lagi insyaallah. Pertemuan keberapa lagi nih? Ya, pekan depan lagi insyaallah ya. Tahun depan ya. Insyaallah. Ya, masih di darah ya. Masih di darah. Nanti ada darah jerawat misalnya kan.
Sekarang misalkan ada orang sholat, ya, sambil dia ini korek-korek apa jerawatnya, terus berdarah, bagaimana sholatnya? Nah, nyamuk hinggap, ditepuk, ada darahnya, bagaimana hukumnya? Nanti insya Allah kita akan bahas ya, biar penasaran dulu. Ya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, silakan. Jual beli toke, Oke. hasil penjualannya apakah halal? Ya. Hukum jual beli toke itu nggak boleh, ya, tidak boleh. Jadi hasil penjual jual belinya itu haram, hasil jual belinya haram, ya, toke, karena dia nggak boleh dimakan, ya kan? Sekalipun itu untuk obat nggak boleh, ya, sekalipun untuk obat. Sekarang kan mereka bermudah-mudah dalam hal apa, dalam hal menyatakan suatu itu darurat, enggak, ya, pasti ada obatnya selain itu. Ya, selain itu pasti ada obatnya. Ya. Sekarang kan tokek misalnya ada dijual untuk obat kuat, misalnya kan obat kuat. Nggak boleh. Ya, tidak boleh. Itu haram. Tokek itu nggak boleh dimakan. Jadi nggak boleh diperjualbelikan. Ya. Sama juga nanti kita insya Allah ada pembahasannya ya. Segala sesuatu yang haram, segala sesuatu yang Nabi SAW perintahkan untuk dibunuh, maka nggak boleh dimakan, nggak boleh diperjualbelikan juga. Ya, segala sesuatu yang diperintahkan, yang tidak boleh yang diperintahkan untuk apa, dilarang untuk dibunuh, ya, segala sesuatu yang Rasulullah SAW melarang kita untuk membunuhnya, maka nggak boleh juga. Ya, nggak boleh dimakan. Seperti kodok. Sekarang kan ada yang jual kodok ya. Ada itu terpampang besar itu kodok, jual kodok. Ditulis di ininya, kodok bilang. Ya. Enggak, itu bahasa Banjar apa atau apa enggak tahu ya. Kodok ya, dijual kodok itu enggak boleh. Karena kodok kita kan larang untuk dibunuh. Nanti ada penjelasan di sini insyaallah. Ya. Orang yang biasanya mancing gabus itu Ustaz pakai kodok atau banjur itu Ustaz? Ya. Mancingnya. Mancingnya gabus. Iya, enggak boleh. Enggak boleh kita bunuh itu. Kalau kita mancing begitu berarti dibunuh dulu kan? Iya, nggak boleh. Karena kodok itu berzikir. Ya, kodok itu nggak apa, kodok itu berzikir. Kita Jual belinya gabusnya itu boleh. habis dapatnya itu daun gabusnya itu. Iya boleh. Kita kan nggak jual kodoknya. Kita jual ikannya. Iya kan. Kalau yang caranya itu dia ya urusan dia itu kan. Kalau yang tadi bendanya ya boleh. Ya. Kodok mainan Ustaz gimana? Kodok mainan. Iya, buat mancing. Oh, kodok main. Aquarium. Biasanya mancing pakai kodok mainan biasanya. Oh gitu. Tapi itu berbentuk kodok gitu ya. Iya. Kodok sama katak sama aja. Ya, sama kan kodok katak. Soalnya ada dimakan orang katak kecil. Oh nggak boleh, tetap sama kodok katak. Ya. Jadi kalau ada kodok, gambar kodok ini kan, gambar kodok atau kayak ini dibuat ini kan, itu sebenarnya hukumnya haram. Ya, hukumnya haram kan, menggambar makhluk hidup kan nggak boleh, ya kan? Membuat patung makhluk hidup, menggambar makhluk hidup itu nggak boleh, haram. Ya. Kenapa nggak boleh? Nabi SAW, mungkin di sini ada jadi kita jelaskan. Nabi SAW itu mengatakan bahwasanya asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah al musawwirun. Yang paling berat siksanya pada hari kiamat adalah orang-orang menggambar. Menggambar di sini ada dua macam. Menggambar gambar ya, atau buat patungnya. Kemudian juga ini yang paling keras juga, bahwasanya Nabi SAW mengatakan orang yang menggambar makhluk bernyawa ya, nanti makhluk itu di neraka itu dihidupkan.
oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian makhluk itu yang akan mengazab dia. Misalnya kalau kita gambar orang tua kita misalnya kan, melukis, nanti orang yang kita lukis itu dia akan mengazab kita. Apa sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya bahaya. Misalnya kalau ada misalnya anak kita SD atau TK dipaksa untuk menggambar, kalau tidak menggambar nilainya kurang. Misalnya, silakan menggambar dia. Yang dosa yang maksa tadi. Ya kan? Iya. Ah, itu panjang sekali. Kalau kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ya, kalau foto kan nggak termasuk menggambar kata beliau. Kalau kata beliau rahimahullah, foto itu nggak termasuk menggambar karena dia bukan tangan yang main kan. Kalau tangan kan cuma ngeklik aja kan, klik langsung keluar. Seperti fotokopi gitu kan, keluar seperti aslinya keluar gitu. Seperti cermin kata beliau rahimahullah. Ya, seperti cermin kalau foto itu. Ya. Namun sekalipun beliau rahimahullah berpendapat demikian, tapi jangan sembarang foto. Ya, jangan sembarang berfoto-foto. Nanti di fotonya digantung dikasih bingkiat digantung, itu nggak masuk malaikat. Ya, nggak masuk malaikat yang bawa rahmat. Kalau ada orang itu. Kalau ada foto, ya kan? Jadi malaikat tidak akan masuk ke rumah kalau ada foto dan anjing. Ya, kalau ada foto dan anjing. Ya. Jadi kalau bisa ya jangan, kalau nggak darurat ya untuk apa sih foto? Ya kalau nggak darurat ya untuk SIM misalnya kan, atau uang kertas kan nggak mungkin kita buang uang kertas ada foto. Sayang ya kan. Itu darurat kalau itu ya kan, darurat untuk paspor dan seterusnya, KTP ya, ijazah, itu tidak mengapa. Ya kalau foto-foto dikit-dikit foto selfie apa semua bahaya ya, bahaya. Apalagi kalau di share tuh penyakit ain, itu hak penyakit ain. Ya, penyakit ain. Misalnya orang ganteng kan, orang ganteng kemudian dipuji dia, wih gantengnya orang ini. Nah, besok-besoknya sakit orang itu. Ya. Dan banyak cerita yang demikian. Ada anaknya tadi ganteng, putih, gantengnya masya Allah, di share di Facebook, besoknya sakit dan mati. Itu ain, penyakit ain. Makanya jaga anak-anak kita dari dikit-dikit share anaknya, dikit-dikit share foto, ya. Nggak boleh. Ya, itu zaman fitnah sekarang ini kayak gitulah. Ya, dikit-dikit share foto-foto. Ya, hati-hati dengan ain, itu hak. Ain itu hak. Ya, ain itu penyakit ain. Yang orang itu kalau dia lihat merasa heran dan nggak berzikir, nggak bilang masya Allah. Ya, nggak bilang masya Allah. Makanya kalau kita bawa anak kita kan, kalau anak kita bayi kan masih mungil ya kan, masih enak dipandang. Ya, wih ininya mungilnya orang lihat kan. Maka kita tegur orang itu, ucap masya Allah lah atau zikir subhanallah gitu. Biar gak kena ain. Ya, ini bagi yang baru-baru punya anak misalnya ya. Seperti itu. Dan kita juga ketika lihat anak kita ada doanya itu. Ada doa yang bisa kita katakan wajib dibaca oleh kedua orang tua untuk anak mereka setiap harinya. Dan ini juga dibacakan oleh Nabi SAW kepada Hasan dan Husain. Ya. Apa doanya? U'idzuka bi kalimatillahi tamma min kulli syaitanin waham wa min kulli ainin lama. Saya lindungi engkau dengan kalimat-kalimat Allah dari penyakit ain, dari setan, dari gangguan setan, jin, dari gangguan binatang buas, gigitan kalajengking atau ular. Itu doakan itu anak kita. Mereka sedang tidur kita doakan. Sebelum mereka berangkat sekolah kita doakan itu anak-anak kita. Ya, nak sini nak, bacakan u'idzuka bi kalimatillahi tamma min kulli syaitanin wa min kulli ainin lama. Kalau laki-laki kan, kalau perempuan u'idzuki bi kalimatillahi tamma dan seterusnya. Itu. Biar mereka nanti pulang-pulangnya enggak sakit atau apa gitu. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Ini silakan ambil dibagikan ini ya. Zikir, doa dan zikir. Ya. Cukup enggak ya? Silakan kalau ada. Kalau ada masih.